kids are finally getting along. That's nice. You wanna play? Let's play. Get him! You're toast, baby man. Upsies! Find it, upsies! Oh! Mom! Dad! I got the turn on the stairs. Ha! Nothing can stop me! Yo, what's up guys? Kenalin gua Urip. Di konten pertama gua kali ini gua akan merecap sebuah film animasi 3D yakni The Boss Baby The Movie. Film ini bercerita tentang seorang anak berusia 7 tahun bernama Tim yang cemburu dengan adiknya. Pasalnya sang adik lebih banyak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya dibandingkan dengan dirinya. Akhirnya, Tim berencana untuk menjalankan sebuah misi untuk memenangkan hati kedua orang tuanya. Saat menjalankan misinya, ia tak sengaja mengetahui ada rahasia yang mengejutkan dari CEO Papico. CEO Papico ternyata berencana untuk merusak keseimbangan kasih sayang dan cinta di dunia. Jika rencana ini berhasil, maka dunia akan dihuni dengan kebencian dan rasa saling tidak percaya. Untuk menghentikan semua itu, Tim menyusup ke dalam guna mengetahui selengkapnya tentang rencana bahaya itu. Namun, untuk menggagalkan rencana itu, Tim dan adiknya harus bekerja sama. Tim pun harus bisa menghilangkan kecemburuannya terhadap sang adik juga. Bagaimana usaha Tim dan sang adik selanjutnya? Langsung saja kita ke dalam alur pembahasannya. Let's check it out. Timothy Templeton atau biasa dipanggil Tim merupakan seorang anak laki-laki yang berusia 7 tahun yang memiliki imajinasi yang aktif. Ia menjalani hari-harinya bersenang-senang dengan orang tuanya, yakni Ted dan Janice, dan berharap untuk menjadi hanya mereka bertiga selamanya. Saat menyelipkan Tim ke tempat tidur, orang tuanya bertanya, apakah dia menginginkan saudara laki-laki? Tim pun menolak tawaran yang mengatakan bahwa dia tidak ingin memiliki adik. Saat tidur, dia mulai bertanya-tanya, dari mana bayi berasal? Suatu hari, Tim terkejut ketika bayi yang mengenakan setelan busana muncul dengan taksi di rumahnya. Hey! Dan ayah ibunya dengan bangga memanggilnya adik kecil Tim. Tim iri dengan perhatian yang diterima bayi. Belum lagi curiga saat bayi bersikap aneh di sekitarnya. Namun, orang tuanya yang buta terhadap perilaku eksentrik bayi tersebut mencoba meyakinkan bahwa mereka akan tumbuh untuk saling mencintai. Had a fit. Chubby little finger. Everyone except for me. A lot of attention right now. Suatu hari, Tim pun terheran bahwasannya bayi tersebut dapat berbicara layaknya orang dewasa, dan bayi tersebut mengenalkan dirinya sebagai The Boss Baby. Melihat kesempatan untuk menyingkirkannya, Tim memutuskan untuk merekam percakapan antara dia dan anak-anak balita lainnya yang berada di rumah Tim untuk rapat dengan kedok playdate oleh orang tua, untuk melakukan sesuatu tentang bagaimana anak-anak anjing menerima lebih banyak cinta dibanding dengan bayi. Each smiling. Shy wee! Not possible, don't waste your time. We all laughed. Worse. Francis, the CEO of Puppyco, made this We're going to launch it at the pet convention in Las Vegas. petition. This is war. Puppies are winning, and babies... News, baby. What are we... Hingga pada suatu waktu, Baby Boss dan bayi lainnya mengetahui keberadaan Tim dan mengetahui bahwa Tim sedang merekam percakapan mereka. Baby Boss dan semua teman-temannya pun berusaha untuk menangkap Tim. Namun Tim yang berusaha mendapatkan rekaman tersebut tentu tidak membiarkan hal tersebut terjadi. Di sini terjadilah adegan pengejaran di seluruh halaman belakang dan rumah. Oh, look, the kids are finally getting along. That's nice.
wanna play? Let's play. Get him! You're toast, baby man. Upsies! I need upsies! Oh! Mom, Dad, I got the turn on the stairs. Ha! Ah, nothing can stop me! Mom! Seketika adegan kejar-kejaran itu pun terhenti saat The Boss Baby mengancam untuk merobek mainan favorit dari tim, yakni lem-lem. Karena marah, tim pun berusaha melontarkan Baby keluar. Namun sayangnya yang terlontar itu adalah rekamannya, dan rekaman tersebut hancur terlindas mobil. Ibarat jatuh tertimpa tangga, tim pun dimarahi oleh kedua orang tuanya karena berusaha untuk menyakiti adiknya. Karena merasa bersalah, Baby Boss pun datang menemui tim dan menyuruhnya mengisap empeng yang akan membawanya ke sebuah tempat yang bernama Baby Corp. Baby Corp merupakan tempat atau perusahaan tempat di mana bayi dengan pikiran seperti orang dewasa berusaha menjaga cinta bayi di mana-mana. Di sini mereka berdua bersifat maya atau tidak bisa dilihat. Namun mereka dapat melihat segala aktivitas di tempat tersebut. Di sini Baby Boss menjelaskan kepada tim bahwa dia dikirim dalam sebuah misi untuk melihat mengapa anak-anak anjing mendapatkan lebih banyak cinta daripada bayi. Dia telah menyusup ke rumah tim dikarenakan orang tuanya bekerja untuk perusahaan Papico yang melepaskan anak anjing pada hari di mana karyawan membawa atau menitipkan anak mereka untuk bekerja. Boss Baby juga menjelaskan bahwa ia tetap cerdas dengan meminum Secret Baby Formula yang memungkinkan bayi bertindak seperti orang dewasa. Namun, jika bayi tidak meminumnya, setelah beberapa lama dia akan kembali ke sifat bayi pada biasanya. Dia berharap untuk menerima promosi setelah berurusan dengan anak anjing Papico. Namun, ketika mereka mendengar Big Boss Baby mengancam untuk membecatnya karena tidak membawa informasi, sehingga ia harus mencekal di Templetons, Baby Boss dan tim setuju untuk bekerja sama agar semua hal tersebut tidak terjadi. Baby that we sent down to the Templetons. I don't know. You're fired! Gone! Okay, doors open. What was... That's her! Don't answer it! If I don't find out what that new puppy is, in fact, Babies, right? Meanwhile, 2 days goes by like that. You better start packing. normal baby and live here forever with you. No! Yes, every night at dinner, I'll be there. Every birthday, year after year, we will grow old together. We'll be brothers. I know, but we have to fix this. We have to make sure you don't. Setelah muncul untuk memperbaiki keadaan, orang tua tim mengajak mereka berdua untuk berkunjung ke Papico. Sementara di sana mereka menyelinap pergi dan menemukan apa yang mereka pikirkan. Yap, itu merupakan rencana untuk Forever Puppies atau anak anjing selamanya. Tapi ternyata itu merupakan perangkap yang ditetapkan oleh pendiri Papico, yakni Francis A. So mesmerizing. I kind of want to. Well, that didn't end well. None, in fact. Do you put your head back on? Where did you get that? Oh, you don't recognize me? Di sana, mereka menemukan fakta bahwa Francis A dulu merupakan kepala idola di Baby Corp dan merupakan mantan Big Boss Baby. Namun dipaksa keluar saat diketahui bahwa intoleransinya terhadap laktosa yang membuat formula rahasia itu tetap bekerja dengan baik. Bersumpah untuk membalas dendam, Francis A mendirikan Puppy Corp dan bermaksud untuk memiliki Forever Puppies, yaitu dengan mencuri botol susu Boss Baby dan menginfeksi anak-anak anjing tersebut. Hingga pada suatu hari, orang tua tim pergi bersama Francis A ke Las Vegas, dan Francis menyuruh saudaranya Egwene untuk
menjadi pengasuh Tim dan Boss Baby agar tidak mengganggu rencananya tersebut. Tanpa aliran serum yang stabil untuk menjaga kecerdasannya, Boss Baby mulai kembali menjadi bayi normal. Meskipun demikian, dia dan Tim berhasil kabur dari rumah tersebut dan menghindari pengasuh bayi hingga sampai ke sebuah bandara. Oh no, we didn't! That's my boy! Tim, you've got to go faster. I can't do. Run the day or the day runs you. You're right. Ah, what are you talking about? The path to success. Akan tetapi, mereka sudah terlambat untuk mencegat kedua orang tua Tim. Karena kesal, Tim menyalahkan Boss Baby karena menggunakan keluarganya sebagai motifnya sendiri. Setelah beberapa keraguan dan keduanya saling meminta maaf, mereka berhasil menyelinap di sebuah pesawat dengan cara menyamar sebagai Elvis dan pergi menuju Las Vegas. Sesampainya mereka di sana, mereka menunda presentasi Francis A. Saat Egwene yang menyamar sebagai peniru Elvis tanpa disadari, dialah yang telah menggagalkan rencana Francis A. Dengan marah karena campur tangan mereka, Francis melanjutkan untuk mengunci orang tua Tim dan berencana membakarnya dengan knalpot dari roket yang digunakan untuk meluncurkan Forever Puppies. Tim dan Boss Baby bertarung melawan Francis dan mendorongnya ke dalam sebuah formula. Boss Baby membuka roket untuk membiarkan anjing keluar sehingga mereka bisa menyelamatkan kedua orang tua Tim. Setelah berhasil melakukan itu, dia kembali ke keadaan bayi saat masih berada di roket tersebut. Akan tetapi, Tim menyanyikan lagu keluarganya untuk menunjukkan penghargaannya terhadap Baby, menyebabkan ia tersadar dan melompat dari roket sebelum diluncurkan. Francis setelah kembali ke bentuk bayi, mencoba untuk menyerang mereka lagi. Namun Egwene mencemaskannya dengan menyatakan bahwa dia akan membesarkannya sekarang karena dia adalah bayi lagi. Setelah semua itu, Boss Baby dipromosikan menjadi Big Boss Baby dan pergi dengan taksi. Sementara Tim kembali menjadi anak tunggal. Namun, Tim dan Boss Baby yang sudah semakin dekat mulai saling merindukan. Boss Baby muak dan memutuskan untuk menjadi bagian dari keluarga Templeton sebagai bayi yang bernama Theodore Lindsay. To share in kindergarten, and if there isn't enough. I would like to offer you a job, and I promise you this: every morning when you wake up, year after together, and you and I will. Because it's 7 a.m. I have one job to do. I get confused too, especially during daylight savings time. You're here! You're really here! Gentle. Who's ticklish? Who's ticklish? Ours. Dan di akhir scene kita diperlihatkan Tim yang sudah dewasa dan memiliki dua orang anak perempuan, di mana anak perempuan yang lebih kecil bertindak seperti Theodore saat dia menjadi Boss Baby. So itulah rekapan alur dari film The Boss Baby. Buat kalian yang nunggu season 2-nya, rencananya bakal rilis di tahun 2021 ini ya guys. Tunggu aja. Dan gua admin Sobat Movie pamit. Thank you for watching. Bye bye. It's midnight, we're
glass of drink to get the vibe right. Don't feel like having a Bud Light. How's tequila with some salt and lime? Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll love to chat right now before I get high. When you gaze into my eyes, I feel like